Mari kita melihat doa meneguhkan iman. Kita ambil dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di atas, yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini diambil dari Efesus pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-21, di mana perikopnya dalam Alkitab kita disebutkan adalah doa Paulus. Maka di sini kita mau merenungkan bagaimana doa meneguhkan iman kita. Mengapa doa dapat meneguhkan iman kita kepada Kristus? Sesuai dengan apa yang kita baca dari doa Paulus tersebut, kita dapatkan 3 hal, yaitu di ayatnya yang ke-16 dan 17 di sana dikatakan tadi bahwa doa itu menguatkan, meneguhkan. Ayat 16, aku berdoa, Paulus berdoa supaya ia, Tuhan, atau Yesus, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, doa meneguhkan iman kita bisa dapatkan bahwa dari doa Paulus tersebut, melalui doa itu, maka kita dapat menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus dan juga meneguhkan akan iman kita untuk Kristus bisa diam, bahkan berakar berdasarkan kasih yang ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah ayat 18 sampai dengan yang 19a. Dikatakan bahwa doa meneguhkan iman karena dengan doa itu dapat melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun dikatakan ia melampaui segala pengetahuan. Jadi doa dikatakan dapat melampaui segala pengetahuan. Jadi kita dapat belajar betapa melalui doa juga kita mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa panjangnya kasih Kristus dan tingginya kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita berdoa, kita tahu doa kita itu melampaui segala akal. Yang nggak mungkin kita pikirkan di dalam pikiran kita melalui doa, maka kuasa Tuhan dinyatakan dan itu seringkali melampaui segala pengetahuan kita. Dengan kita mengalami apa yang di luar kemampuan kita, maka makin kita mengerti, makin kita percaya
bahwa melalui doa kita, maka iman kita semakin diteguhkan. Kepercayaan kita kepada Kristus semakin teguh, semakin kuat untuk kita terus berakar dan bertumbuh, bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ayat 19b sampai 21, yaitu kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 19b dikatakan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi yang ketiga adalah doa kita meneguhkan iman supaya apa? Supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah yang bagaimana? Dia dapat melakukan jauh yang melampaui dari apa yang kita doakan dan atau kita pikirkan. Kenapa kuasa yang bekerja di dalam kita itu sungguh merupakan sesuatu yang sangat besar di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sehingga kemuliaan itu turun-temurun bagi setiap kita, bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bagaimana kita bisa ingat bagaimana Daud memiliki kebaikan Tuhan yang turun-temurun kepada kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kita sekalian. Dengan doa kita, semakin kita diteguhkan iman kita, maka kehidupan yang baik itu juga akan terus mengalir di dalam kehidupan kita, keluarga, kehidupan anak-anak kita, kehidupan orang-orang, keturunan-keturunan kita selanjutnya. Dan kita percaya itu untuk selama-lamanya Tuhan menyertai kita. Jadi dari renungan pada pagi hari ini, doa meneguhkan iman bahwa ada 3 hal, yaitu menguatkan dan meneguhkan iman kita di dalam Kristus, sehingga kita menjadi berakar, berdasar di dalam kasih Kristus. Yang kedua, doa meneguhkan iman bahwa melalui doa melampaui segala pengetahuan. Dan yang ketiga, melalui doa kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian, dan kita percaya kita mau juga dipenuhi dengan semua kepenuhan yang daripada Allah, semua yang baik, yang terutama, yang teristimewa di dalam seluruh kehidupan kita sekalian. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.